Jadi setelah berhenti jadi LC, dia sering banget joget-joget, terus udah gitu bicara kasar sama orang tuanya dan sudah meresahkan warga sekitar. Harusnya tiap bulan ke sana. Seumur hidup harus makan obat dari dokter sana. Kata dokter. Iya, ini dilalaikan enggak. Saya nggak nerima dong, saya dikira gila atau saya halusinasi. Halusinasi kan sakit kejiwaan kan? Ya biar sembuh, yang sakit mana? Sok sini obatnya. Sok sini alasannya, mana sini? Mana sini? Mau tahu? Nggak pernah, aku nggak pernah ketawa-ketawa sendiri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally aku sampai juga ini di daerah Bandung. Aku dapat informasi terkait ada perempuan yang dia dulunya LC, terus udah gitu dia divorce sama suaminya, cerai, dan sekarang dia jadi ODGJ. Jadi setelah berhenti jadi LC, dia sering banget joget-joget, terus udah gitu bicara kasar sama orang tuanya dan sudah meresahkan warga sekitar ya, karena udah sampai ke jalan-jalan jogetnya. Nah, ini lumayan ramai dan viral di sosmed. Buat kalian yang mau tahu infonya ini guys. Nah itu dia, jadi kita mau langsung aja untuk ketemu sama mbaknya. Terus udah gitu kita akan bawa ke rumah sakit jiwa. Dan mohon maaf, aku kayaknya hari ini agak cepat, kenapa nggak lagi enak badan. Pertama, kedua juga hujan, yang ketiga juga perjalanan jauh di Bandung. Ya kan di Bandung lokasi ada 2 orang, habis itu kita mau ke Kerawang ada 1 orang. Nanti kalian penasaran, ikutin terus perjalanan kita membantu orang hari ini. Baik, halo mbak. Maaf, iya. Di mana? Di dalam. Dimasuk ke dalam. Iya. Ini gimana kondisinya dia? Marah-marah? Udah aja. Ketawa-ketawa. Kadang kesian dia sampai bilang gitu. Gak bisa apa bu? Ketawa terus. Ketawa terus. Kayak nggak ada rem gitu. Terus ini kira-kira kalau dibawa mau nggak? Apa harus agak dipaksa? Kayaknya mah mau. Mau udah. Mau. Pengen sembuhnya. Bilangnya buat berobat apa dibawa kerja? Perobatan. Berobat. Oke. Ini pernah. Ini kayak gini kenapa bu? Ya. Kayak gininya kenapa? Nggak tahu ya. Nah, soalnya itu dari semenjak dia belum nikah juga, dia mah ngekos sendiri dengan suami. Dan sekarang udah cerai, ngekos jarang di rumah. Cuman sekarang udah sakit, udah parah itu pulang, ada yang nganterin ke sini. Oh tadinya di mana? Ngekos di Anda Eke. Oh di Bandung juga, masih di Bandung. Iya di Bandung juga. Jadi kami nggak tahu sehari-harinya. Tiap hari kan jauh, soalnya jarang di rumah. Oh gitu. Udah bisa mandiri lah, hidup sendiri. Tahu-tahu pulang udah gitu. Oh tapi pernah kerja di itu, pemandu musik itu? Iya. Pemandu lagu? Iya.
takutnya ya kadang-kadang takutnya ada yang menjahilin gitu yang guna-guna, tapi nggak tahu ya itu kan. Oh, udah dibawa. Mama pas pulang dari Tangerang. Pulang dari Dari Tangerang. Tangerang. Ntar dulu. Pulang dari Tangerang, terus udah gitu? Kayak linglung. Oh, pernah kerja di Tangerang? Ya mau pulang nggak tahu, linglung di jalan di sini dah. Awas, pelan-pelan licin. Ya tuh licin. Aku yang ngomong hati-hati, aku juga yang kepleset. Iya. Assalamualaikum. Halo Mbak. Ini kondisi rumah sempit, ya tidur di situ. Gak apa-apa. Ini yang di sini siapa aja? Mama sama anak. Mama, cucu. Maaf, di sini Ibu, aku di anak sini. yang bungsu yang laki bujang. Ini mama sama cucu. Ya, kadang-kadang ada juga suas kalau malam nggak tahu. Emang Ibu pernah diapain? Enggak, tapi makan enggak. Cuman kasar aja. Cuman ketakutan aja, takutnya ada bisikan, namanya orang sakit kan. Was-was juga itu dekat, soalnya kalau ada kamar mah ya namanya jauh. Kamar. Jadi cuman tidurnya bareng-bareng di sini ya? Jadi sehari semalam ya ketahuan gerak-geriknya, tingkahnya gitu, aneh. Oke. Nah, berarti kerja itu berapa lama Bu kemarin? Lama ya Mai? Lama. Kerja lumayan lama. Lama. Berapa tahun? Jadi semenjak sebelum punya anak ya. Jadi berapa tahun? Puluhan tahun. Jadi LC. Iya. Mbak, sini Mbak. Siapa namanya? Elsa. Mbak Elsa. Sini Mbak. Ngobrol sini. Mbak Elsa dulu kerja di mana? Di karaoke Sini, Mbak sini duduk sini. Karaoke di mana? di Bandung. Di Bandung. Sinian. Itu dekat adiknya. Di Bandung di mananya? Di Sukajadi. Apa? Tempat apa? Tempat karaoke. Oh, tempat karaoke, khusus karaoke. Iya. Nah, Mbak kerja di situ. Iya. Udah nikah belum? Waktu itu? Pernah, cuma udah cerai. Udah cerai. Terus Mbak sekarang kenapa? Lagi gak enak badan aja. Lagi nggak enak badan. Kenapa kira-kira nggak enak badannya? Asam lambung udah gak bisa minum, jadi istirahat dulu. Paling nanti kerja lagi. Udah berapa lama nggak kerja? 7 bulan. 7 bulan, Bu? Ya, di sini. Lama di sini 7 bulan. Minum doang atau ngobat? Enggak ngobat minum. Minum doang. Campur apa? Enggak campur sih, minum aja. Minum aja. Atau narkoba yang lain? Enggak pernah. Cuman minum tok. Oke. Ya udah, berarti kita cek dulu ya kondisinya ke dokter ya. Iya harusnya gitu, kita mah kan nggak tahu ya. Kalau udah itu kan Enak ya. penasaran gitu. Siapa yang dicek? Kakaknya kan katanya nggak enak badan. Biar sembuh. Biar sembuh, dicek Kemarin dulu. udah sempet ke rumah sakit apa jiwa yang di sana, dibalikin lagi nggak kenapa-napa. Ya coba dulu ini. Ya tuh pernah ke Cisarua di atas, dikasih obat
suruh kontrol karena ininya jauh ngekos. Jadi saya di sini nggak ke kontrol kan akhirnya kartunya dihilangin, kontrol enggak. Harusnya tiap bulan ke sana. Seumur hidup harus makan obat dari dokter sana. Kata dokter. Iya, ini dilalaikan enggak. Jadi nggak minum obat lagi. Minum obat, tapi kemarin waktu di kosan suka ke rumah sakit jiwa, Ma. Mana itunya kartunya? Kan suka dibawa, kan pindah ke sini ketinggalan. Kemarin kontrol nggak pernah ada bisikan, nggak pernah kenapa-napa. Iya, cek. Kemarin aja ke sana nanti orang tuanya dimarahin teh sama pengurus di sana. Ini anak nggak kenapa-napa, kenapa di sini? Dikiranya nggak mau disimpan dibebanin di sini. Nanti digituin di RT RW di sini juga tahu semuanya. Takutnya alasannya di sini nggak mau tinggal di sini kan biasa ngekos sendiri. Nanti dikiranya di sini saya nggak mau ikut numpang tinggal di sini beban atau ngerasa apa. Saya juga pernah ngobrol sama RT di situ kalau ibu lapor-lapor kemana ngobrolin lagi takutnya ngerasa beban atau gimana. Soalnya saya pulang kemana-mana juga di mana-mana juga kalau misalkan ini harus pulang ke sini. Dengan saya kan sakit asam lambung bukan sakit kejiwaan atau apa. Asam lambung kan nggak bisa diobatin, harus tradisional, harus minum kan. Aku kan sakit banyak minum alkohol dari tempat kerja, bukan minum atau apa atau kejiwaan. Kemarin juga bukan kenapa-napa kok. Dicek ke sana bukan kenapa turunan genetik itu mah. Ya nggak apa-apa kan dicek ini. Itu kan juga pulang lagi, cuman pengecekan doang. Pulang lagi ya? Iya, yang ngeceknya aja ke sini, soalnya aku malas keluar. Ya nggak bisa lah, masa dokter dipanggil ke sini, emang siapa? Ya emang ini sampai kayak gini emang kenapa ya? Iya, kan Soalnya saya takutnya keluarga saya yang malu, karena saya yang lebih ngerti kalau soal sakit kayak gitu kan nggak semua orang bisa menerima loh, Bu. Iya, tapi kan ini kita pengecekan dokter Bisa dulu. menerima bahwa itu orang benar-benar sakit kejiwaannya. Orang pada takut kalau orang yang ngerti. Kalau orang yang ngerti kan nggak takut. Ya, orang-orang di sini kan nggak takut. Ngerti itu turunan. Tahu genetik kan turunan. Emang siapa yang gangguan? Ada almarhum kakak saya perempuan. Kalau itu mah iya suka ngobat, sakit liver, punya penyakit kuning, nggak imunisasi. Gak semua loh orang bisa menerima, gak semua orang bisa ngerti. Begitu juga saya juga nggak nerima. Saya nggak nerima dong, saya dikira gila atau saya halusinasi. Halusinasi kan sakit kejiwaan kan. Ini kan apa? Aku kenal kok sama Mbak siapa? Iya. Suka ada di TV kan? Siapa nama saya? Ya aku mah nggak harus tahu namanya, yang penting aku tahu matanya, mukanya, kameranya. Sekarang aku harus masuk TV. Sakit Nggak apa ada, sih? saya bukan artis. Saya nggak ada di TV. Itu kamera untuk apa? Kalau boleh Saya dari baik-baik. yayasan, Mbak. Kalau memang keadaannya kayak gitu, kenapa waktu pada saat itu saya nggak langsung aja disuruh ke Lah saya aja baru dapat laporan, gimana ceritanya? Dapat laporan saya dituduh sakit kayak gitu sama keluarga saya udah lama. Keluarga saya itu keluarga Bukan mampu. keluarga juga, Saya dari itu orang. tulang punggung. Bukan Jadi dari menerima keluarga. saya sakit, maunya saya diurus di yayasan di sana 2 minggu 1 bulan, ngurangin bahan makan di sini. Jadi Jadi harus ngerti dong. ya kamu ngecek doang. Ekonomi rumah di sini, warga di sini ngerti. Masa yang main kamera aja kan nggak malu datang ke sini. Orang yang Harus lapor nanya juga dulu. tetangga kok. Ya, saya tahu keadaan keluarga saya, makanya saya ikut malu karena saya memang keluarganya. Karena keluarga saya bukan keluarga yang benar kalau soal ekonomi. Keluarga Kenapa harus aja. malu? Ya malu karena saya kan orang paling ngerti di sini. Paling Kalau ngerti soal apa? ekonomi ya saya malu lah, meskipun saya miskin, saya harga diri saya juga harus diutamain dong. Saya harus lebih ngerti di keluarga saya. Terus? Sebenarnya ini urusan keluarga sih, sebenarnya bukan harus urusan apa soal ekonomi mah. Kalau soal sakit juga di sini masih bisa diurusin. Kalau memang benar saya di luar kendali di sini telanjang atau di sini Iya, saya tapi kamu rese, joget-joget kan? RT. Ya RT kalau misalkan saya joget-joget, saya main gitar, saya main musik. Saya yakin kamu sakit. Karena emosional kamu gak bisa terkontrol. Saya emosional karena menyangkut paut ekonomi loh. Di sini orang susah. Ini bukan sekali 2 kali loh. Kayak Sekali gini. 2 kali apa, Mbak? Sekali 2 kali saya ngobrol sama keluarga saya. Orang itu nggak nerima. Setiap datang ke rumah sakit juga suruh pulang lagi dirawat. Aku bisa apa? Cuman diem. Yang kayak gini mah diomongin harus baik-baik. Ya coba ngomong Harusnya sama orang keluarga. waras dong yang ngerti. Waras bukan berarti gila. Waras juga ngerti keadaan orang nggak mau dibebanin tentang uang, dengan kebutuhan rumah di sini ngerasa sempit.
Biasa saya ngekos, biasa saya pulang ngasih uang. Begitu saya sakit keluarga nggak menerima, harusnya ngerti itu kan urusan keluarga, bukan urusan. Bukan, keluarga kamu Pembela sayang mandiri. sama kamu. Saya lebih sayang sama keluarga saya. Makanya keluarga kamu minta tolong sama yayasan kami. Minta tolong apa? Tanya dong sama keluarganya. Ya minta tolong apa? Ya, tanya sama Terus keluarganya. yang menolonginnya lihat dulu nih yang ditolong tuh yang seperti apa. Mbak, gimana Mbak? Ya biar sembuh yang sakit mana? Sok sini obatnya. Sok sini alasannya mana sini? Mana sini? Mau tahu? Nggak pernah. Aku nggak pernah ketakutan sendiri. Ya kalau harus diomongin, kan mau nolongin mama kan ngerasa kebebanin ada anaknya di sini. Berarti Enggak sih, intinya ya intinya nggak ada kesana. ngomong kayak gitu sih. Kalau orang ngerti mah intinya ke sana. Malu kan? Kalau diperbesar, diperjelas kayak gini, ya sama aku juga malu. Terus ngobrol aku mah nggak ngerasa. Kamu mah diobatin ya. Kan pengen disembuhin dulu. Dicek dulu. Dicek. Ya mana ya, ayo deh Ayo. sama. Kan mau yang kayaknya ada hujan pak. Ya, Bo, ada payung. payung. Kayak dikadekeun. Kan masuk mobil Iya, kan? kemarin kumaha kan